bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Kiper adalah mata dan telinga di lapangan, dan mungkin sering melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh pelatih. Kiper berkomunikasi dengan pemain bertahan dan gelandang untuk menempatkan mereka pada posisi yang benar. Selain itu, kiper juga biasanya mengkoordinasikan pertahanan selama tendangan bebas, tendangan sudut, dan tendangan gawang. Kiper ataupun penjaga gawang merupakan salah satu posisi penting dalam permainan sepak bola. Hari ini channel dan membahas salah satu kiper tersebut. Yuk langsung tonton videonya. Kiper terbaik Indonesia, ada banyak sebetulnya, karena bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menggilai sepak bola. Bahkan Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain potensial. Latar kecuali dari sektor penjaga gawang alias kiper. Dari masa ke masa Indonesia bisa dibilang, selalu memiliki penjaga gawang yang hebat. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki peran penting saat membela timnas Indonesia berkompetisi di level internasional. Kiper hebat timnas Indonesia kerap berasal dari alumni timnas kelompok usia. Mulai dari Kurnia Mega, Andritani Ardiansyah, hingga Nadeo Argawinata, kini Cahaya Supriyadi siap mengambil alih tongkat tradisional gawang timnas Indonesia U19. Nah, kiper berusia 19 tahun itu selalu bermain sebagai starter dalam 3 partai grup A Piala AFF U19 2022. Dari 3 pertandingan itu gawang Cahaya Supriyadi masih perawan, alias timnas Indonesia U19 belum kebobolan. Cahaya Supriyadi berhasil mencatatkan clean sheet ketika timnas Indonesia U19 diimbangi Vietnam 0, menghajar Brunei Darussalam 70, dan bermain 0 melawan Thailand. Penjaga gawang asal Persija Jakarta itu mendapatkan pujian dari pola lantai Thailand, Salvador Valero Garcia berkat pena untuk timnas Indonesia U19. Tio pemuda yang lahir pada 11 Februari tahun 2003 ini memulai karirnya pada tahun 2018 dengan bergabung di Persija Jakarta U16. Dia bermain 2 musim untuk start kelompok usia tim ibu kota itu. Cahaya Supriyadi naik kelas pada 2019 hingga 2020. Ketika didaftarkan Persija U18 untuk Liga 1 U18. Kiper kelahiran Karawang, Jawa Barat itu turut membantu Persija U18 menempati posisi ketiga Liga 1 U18 2018 hingga 2019. Dia promosi ke tim Persija Senior pada Liga 1 2021-2022. Cahaya menjadi kiper keempat setelah Andritani Ardiansyah, Beni. Manajer pelatih timnas Indonesia Siantiung diam-diam memantau perkembangan Cahaya Supriyadi dan memanggilnya ke timnas U23 untuk Piala AFF U23 2022. Namun Cahaya Supriyadi gagal bermain di Piala AFF U23 2022 karena timnas U23 menarik mundur dari turnamen tersebut akibat badai COVID-19.
melainkan Cahaya Supriyadi ke Timnas Indonesia U19. Karena usianya masih cukup 19 tahun. Cahaya Supriyadi bermain beberapa kali dalam rangkaian uji coba Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan pada Maret hingga April 2022. Dia bergantian menjadi penanggung jawab di bawah mistar gawang Timnas Indonesia U19 bersama kiper Persis Solo Erlangga Setio. Tapi kabar menjadikan justru datang dari kiper andalan timnas itu. Sebuah insiden mewarnai pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Timnas Hong Kong U20 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 16 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi tepatnya di menit ke-58. Kalau itu kemelut terjadi di depan gawang Timnas Indonesia U20, yang berawal dari umpan silang yang dilepaskan pemain Hong Kong. Sejumlah pemain Timnas Indonesia U20 pun berusaha menghalau serangan yang datang termasuk Cahaya Supriyadi. Namun sayangnya bola justru terkena tangan Ahmad Rosadi. Bola liar kemudian coba ditangkap Cahaya Supriyadi. Namun dia malah berbenturan dengan Rahmat Beres. Terlihat tertinggi kaki dari Rahmat sontak. Insiden ini membuat Cahaya Supriyadi mengerang kesakitan. Bantuan medis pun datang membantu kiper andalan Timnas Indonesia U20 itu, yang terkapar di lapangan. Namun tampaknya sudah Roy yang dialami Cahaya Supriyadi cukup parah. Alhasil dirinya sampai di bawah ambulans. Keluar lapangan. Peran Cahaya Supriyadi pun langsung digantikan oleh Aditya Arya. Namun sayangnya Aditya Arya gagal menjaga gawang Timnas Indonesia U20 tetap suci, sebab menyerankan bola ke gawang Garuda Nusantara. Indonesia berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 5-1. Pada pertandingan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jumat malam. Ini menjadi kemenangan kedua dalam dua laga yang sudah dijalani Timnas U20. Kat. Dr. Syarif Alwi selaku Kepala Medis PSSI memberikan informasi bahwa Cahaya Supriyadi telah dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Selama di rumah sakit, Cahaya Supriyadi disebut melakukan pemeriksaan melalui komputer resip utamagrafi CT scan dan foto ronsen kepala. Selain itu, sang kiper juga mendapat konsultasi dari dokter bedah saraf. Hasil pemeriksaan dan konsultasi kemudian menunjukkan kabar baik. Berdasarkan pernyataan Dr. Syarif Alwi, Cahaya Supriyadi kini berada dalam keadaan sadar dan stabil. Cahaya telah melalui observasi, kemudian pemeriksaan CT scan dan foto röntgen di kepala, serta dikonsultasikan dengan dokter bedah saraf. Kata Syarif Alwi dikutip dari unggahan di akun Instagram PSSI. Hasil CT scan dan ronsen menunjukkan Cahaya dalam keadaan baik. Saat ini kondisi Cahaya dalam keadaan sadar dan stabil, ujar Syarif Alwi. Minggu 18 September 2022 siang. Kabar menyenangkan untuk supporter Indonesia. Kiper Persija Jakarta ini telah keluar dari rumah sakit. Kabar keluarnya Cahyo dari rumah sakit dia sampaikan sendiri olehnya melalui akun resmi Instagram PSSI. Dalam video yang dirilis PSSI tersebut, Cahaya menggunakan kaos dengan wajah yang cukup segar. Ia menyampaikan kondisi terkininya yang sudah boleh keluar dari rumah sakit. Dengan bahasa yang tegas Cahaya menyapa fans Timnas U20. Ia pertama menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari para pecinta sepak bola Indonesia, sehingga bisa kembali sehat dan keluar rumah sakit. Itulah dia cerita perjalanan karir dari talenta muda Indonesia. Mari kita doakan semoga Cahaya Supriyadi lekas pulih dari cederanya, dan bisa kembali menjalani karirnya menjaga gawang Garuda Muda.